Wis wong lanang ora gelem kerja, ingah-ingi, kluntang-kluntung, pahpoh, turu-turu, ngacengan bisa neras. Makanya santai wae, tanganmu kasar kapalan tok. Besok hisabmu di akhirat ini nyantai. Kowe tangoni karo munkar nakir dalam kubur. He PMI, man robbuka? Jawaban kamu nanya. Langsung diebung cangkemmu karo malaikat. Diyer. Gelalang gelundung. Malaikatnya bengok to, ganjel to. Arep diebung meneh PMI bengok pelan-pelan Pak Sopir. Istri kamu di Indonesia, istri kamu di Jawa, malam Jumat bikin status WA, malam sunah Rasul. Kayak karo sapa, cok. Malam sunah Rasul kok kanggo sabun nih kok ngendi? Masa kelon kok di transfer? Gue bayi ini mateng di download. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alimi minasyaitonir rajim. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Wa qala aidan innallaha yuhibbul muhsinin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para alim, segenap jajaran Tanfidiyah dan Syuriah, pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama Taiwan, beserta para tokoh yang hadir yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dari KDI yang saya hormati, segenap panitia penyelenggara peresmian Masjid An-Nur yang mudah-mudahan Allah ridho karenanya, dan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, warga PMI yang berbahagia. Ada gajah makan semangka. Kembali berjumpa dengan Gus Miftah, Presiden para pendosa. Makan roti, minumnya susu. Hai anak PMI, I love you. Itu Gus Miftah, I love you. Bila dukun mampu membunuh tanpa menyentuh, yakinlah Gus Miftah mampu membuatmu rindu tanpa harus bertemu. Alhamdulillahirabbil alamin. Siang hari ini saya bisa sowan, walaupun agak berat, karena besok malam saya harus nyampe Pekalongan. Ada multaqo ulama dunia yang dihadiri ulama dari 64 negara. Kebetulan saya diminta jadi wakil ketua panitia. Ketua panitianya Pak Menhan Prabowo Subianto, yang buka Bapak Presiden Jokowi. Tapi karena rasa cinta saya kepada PMI, saya tinggalkan Pekalongan, saya datang ke terpencil di daerah Taiwan. Saya pikir sekian kali saya ke Taiwan, kayaknya ini yang paling disit, desa bingit. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, beberapa hari yang lalu viral terkait ceramah saya tentang boleh tidaknya seorang perempuan itu bekerja.
Foto saya, video saya dipotong, kemudian masuk di media sosial, di TikTok terutama, ramenya minta ampun. Saya dihujat, katanya Gus Miftah melarang perempuan bekerja. Yakinlah itu video hanya potongan dan editan. Saya sampaikan apa? Gus, boleh nggak perempuan bekerja? Saya bilang khusus untuk istri saya haramkan, bukan untuk orang lain. Kenapa saya mengharamkan istri saya bekerja? Prinsipnya sederhana, istri itu dinafkahi tiap hari saja masih berani sama suami, apalagi punya pendapatan sendiri. Bagaimana pembagian tugasnya? Qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ibnatihi Fatimah bi khidmatil bait wa qada ali bima kana kharijan minal bait. Siti Fatimah mengurus urusan dalam rumah, sementara Sayyidina Ali mengurus urusan di luar rumah. Tapi ini nggak ada larangan para perempuan bekerja. Maka saya katakan, namanya hukum itu bisa diperlakukan suami kepada istri. Kenapa? Karena laki-laki itu imam. Maka dulu begitu saya menikah dengan istri saya bilang, cukuplah kamu menjadi tulang rusukku, biarkan aku menjadi tulang punggungmu. Kenapa mas? Karena laki-laki itu tulang punggung, bukan tulang tulung. Maka kemudian saya pahami betul, perempuan itu tidak boleh dikasari, tidak boleh dikerasi, tapi juga jangan terlalu lebay dengan istri. Kenapa? Kebetulan Allah ciptakan perempuan itu dari tulang rusuk bagian kiri, bukan bagian kanan. Kenapa perempuan tidak diciptakan dari tulang kaki? Supaya tidak diinjak-injak oleh laki-laki. Kenapa perempuan tidak diciptakan dari tulang kepala? Supaya tidak nginjak-nginjak laki-laki. Tapi perempuan diciptakan dari tulang rusuk bagian kiri yang dekat dengan jantung dan hati. Kenapa? Karena pada dasarnya perempuan itu suka disayangi dan suka dicintai. Tapi kemudian apa? Bahwa banyak laki-laki ini kemudian terjerumus kepada persoalan perasaan. Padahal Allah takdirkan laki-laki itu besar akalnya, perempuan besar hatinya. Artinya apa? Laki-laki harus banyak menggunakan logikanya, perempuan banyak menggunakan perasaannya. Maka saya bilang, soal penampilan fisik, perempuan itu jauh lebih bohong dibandingkan laki-laki. Persoalan fisik. Tapi persoalan hati, laki-laki lebih banyak bohong dibandingkan perempuan. Kalau persoalan fisik, perempuan jauh lebih banyak bohong dibandingkan laki-laki. Makanya saya banyak gagal paham kalau melihat wajahnya perempuan. Hampir saya nggak bisa membedakan ini wajah apa papan karambol. Makanya kalau dilihat dari sini banyak mbak-mbak kipas-kipas. Itu bukan karena takut panas, tapi karena takut bedaknya luntur. Itu Mbak Fataya dari depan tadi nutup mulut. Saya pikir malu, ternyata pamer gelang. Inilah alasan kenapa laki-laki sampai harus bekerja di Taiwan. Karena mereka sadar diri bahwa mereka adalah tulang punggung bagi istri. Bagaimana keadaannya ketika seorang perempuan bekerja? Ada solusi. Dalam surat An-Nahl ayat 97 Allah jelaskan, man amila shalihan min dzakarin aw unsa. Barang siapa bekerja dengan baik, beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan. Itu artinya apa? Perempuan boleh bekerja selama dia sadar diri, sadar posisi. Laki-laki beda mbak, sadar diri, sadar posisi, sadar rai. Laki-laki harus paham, bagi perempuan bagaimanapun rekening nomor siji.
Makanya cowok good rekening tetap lebih menarik dibandingkan cowok yang good looking. Hurra masalah. Makanya mas-mas, tutuplah wajah burukmu dengan bagusnya rekeningmu. Sing cilaka wis merongos ra duwe duit, dah cilaka. Berarti apa? Man amila sholihah min dzakarin aw unsa. Laki-laki boleh bekerja, perempuan boleh bekerja. Makanya saya bilang fatwa saya itu khususiah saya sebagai imam kepada istri. Contoh, saya memberikan fatwa kepada istri saya. Dari awal pernikahan saya bilang, saya sebagai imam mengharamkan istri saya sebagai makmum untuk membuka HP saya. Boleh wong lanang kok. Tapi saya juga kemudian apa? Konsisten. Ketika istri percaya tidak membuka HP saya, maka saya tidak menggunakan HP saya untuk hal-hal yang diinginkan. Yang tidak diinginkan. Sengaja goblok gitu. Jadi nggak ada istilahnya istri saya berani buka HP saya, itu nggak berani, karena dari awal komitmennya apa? Saya juga tidak pernah buka HP saya, sehingga sama-sama percaya. Kan kita kadang-kadang enggak di kamar berdua suami istri, sing lanang chatting sopo, sing wedok chatting sopo, sing wedok buka opo, sing lanang buka opo, sing wedok buka pengajian, sing lanang buka konten jilbaban ngemut es krim. Aku yuk pas delok soalnya gitu. Karena saya ditanya, disuruh komentar apa pendapat Gus Miftah, kan nggak mungkin saya bisa berpendapat kalau saya tidak melihat video aslinya. Makanya saya selalu berprinsip, gunakanlah waktumu sebaik mungkin. Kenapa? Karena sedetik saja berharga, apalagi 19 detik. Saya nggak punya versi 1 menitnya, belum dapat. Kalau an-nakhl ini sebagai patokan, berarti perempuan boleh untuk bekerja, nggak ada masalah. Selama kamu sadar posisimu sebagai seorang perempuan. Perempuan boleh bekerja, boleh mempunyai penghasilan bahkan lebih besar dibandingkan suami. Kalau dia paham posisi, bagaimanapun saya ditakdirkan sebagai seorang istri. Kenapa kok istri harus bekerja? Jawabannya sederhana, karena suami itu hanya titipan. Kalau tidak diambil Allah, minimal diambil mantan. Bene cangkeme bene gitu. Maka mbak-mbak bekerja saja. Tapi memang banyak kejadian di Jakarta, keluarganya itu hancur gara-gara istrinya merasa lebih banyak penghasilan dibandingkan suami. Maka kemudian dia berani semena-mena dengan suami. Itu yang tidak boleh. Cangkemin mbak, rungokno mbak. Karena memang apa? Derajat laki-laki itu bekerja, mas. Wa quli amalu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wong lanang kerja, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, maka Allah akan memperhatikanmu. Wis wong lanang ora gelem kerja, ingah-ingi, kluntang-kluntung, pahpoh, turu-turu, ngacengan bisa beres. Lah kerja oleh semampu mungkin. Maka kita diingatkan oleh Nabi Daud. Nabi Daud itu nabi yang kaya, mas. Dia itu bapaknya Nabi Sulaiman. Kemudian Sulaiman menjelma sebagai nabi terkaya. Sampai kunci gudangnya Sulaiman itu hanya mampu diangkut oleh 90 kuda terbaik. Saking banyaknya gudangnya Sulaiman. Tapi yang perlu anda tahu apa? Kunci gembok bukan gemboke. Kuncinya itu nggak mampu diangkat 90 kuda terbaik.
Nabi Sulaiman itu saking kayanya, Ratu Bilqis mau nyuap emas berlian ditolak. Tapi sebaliknya, ketika dikasih ucapan terima kasih sama semut atas tidak diinjaknya semut oleh Nabi Sulaiman, diterima sama Sulaiman. Yang pengen saya sampaikan bukan itu. Beliau duduk di depan masjid setelah sholat duhur bersama orang miskin. Beliau katakan apa? Miskinun yujalisu miskinan. Orang miskin duduk dengan orang miskin. Orang miskin ini bertanya, Sulaiman, Anda itu raja, kaya. Kenapa Anda mengatakan orang miskin duduk dengan orang miskin? Apa jawaban Sulaiman? Saya tidak pernah makan uang kerajaan. Saya tidak pernah makan uang negara. Dan saya hanya makan dari hasil jerih payah tangan saya sendiri. Demikian juga Nabi Dawud. Wa inna nabiyallah Dawud alaihissalam kana yakulu wa yasrabu bi amaliyati. Dia hanya mau makan dan minum, tidak mau mengambil harta kerajaan, tetapi dia bekerja dengan tangannya sendiri. Maka saya bilang apa? Boleh orang itu jadi pejabat, syaratnya satu bagi saya. Kaya dulu jadi pejabat itu jauh lebih keren daripada jadi pejabat baru kaya. Orang pasti curiga. Makanya kalian di sini berbangga hati. Lebih baik tanganmu kotor tetapi hasilnya bersih daripada banyak orang tangannya bersih hasilnya kotor. Betul? Makanya santai wae, tanganmu kasar kapalan tok. Besok hisapmu di akhirat ini nyantai. Kowe tangone karo munkar nakir dalam kubur. He PMI, man robbuka? Jawaban kamu nanya. Langsung diebuk cangkemmu karo malaikat. Dier. Delalang gelundung. Malaikatnya bengok to, ganjel to. Arep diebuk meneh PMI bengok pelan-pelan Pak sopir. Ini besok jadi saksi. Tangan kamu yang berkapal itu akan jadi saksi. Bahwa tanggung jawab sebagai seorang laki-laki. Dikatakan qawwam. Qawwam itu tidak hanya imam, Mas. Qawwam itu artinya bertanggung jawab. Nafkah lahir dan batin. Banyak orang yang kelebihan lahir kurang batin gak bagus. Banyak orang yang dikasih nafkah batin gak ada lahir juga gak bagus. Kerja terus ratau kelon yo rapi, kelon terus ratau kerja yo ora api. Kalau kalian di Taiwan kira-kira kerja terus ratau kelon atau kelon terus gak pernah kerja? Kerja terus ora tahu. Istri kamu di Indonesia, istri kamu di Jawa, malam Jumat bikin status WA, malam sunah Rasul. Kayak karo sapa, cok. Malam sunah Rasul kok kanggo sabun nih kok nanti. Masa kelon kok di transfer? Gue bayi ini mateng di download. Nah, berarti apa? Kehormatan seorang itu ya bekerja. Wa guli malu kerja. Itulah kemudian yang dicontohkan oleh Nabi. Usia 15 tahun dia sudah bekerja, mengembala kambing, mengembala ternak, kemudian dia menjadi pedagang. Kalau Anda lihat dalam catatan sejarah, Nabi Muhammad menjadi nabi itu hanya 23 tahun. Usia 40 sampai 63 tahun. Berarti Nabi Muhammad menjadi pedagang berapa tahun? Usia 15 sampai 40 tahun. Nabi Muhammad menjadi pedagang 25 tahun. Maka sebenarnya idealnya sesuai suwene sampean ning Taiwan jangan lebih dari 25 tahun. Ada yang lebih? Ada yang lebih? Banyak. Sampai Pak Zainuddin berapa tahun di sini, Pak? 13 tahun.